Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi Teknologi Rekayasa Internet. Eh, sorry, Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi Teknologi Rekayasa Internet dengan MPM 237580112. Jadi, kita akan mengerjakan mengenai lab control routing update ya. Jadi, di sini dalam scan pada sekali ini kita akan membahas mengenai lab control routing update ya. Jadi pada praktikum ini kita akan berfokus pada bagaimana mengendalikan pertukaran informasi routing pada jaringan yang menggunakan lebih dari satu routing protokol ya, yaitu EGRP dan OSPF ya, yang saling terhubung di sini melalui proses redistribution. Jadi di sini dalam skenario ini router 1 dan 2 menjalankan EGRP, sedangkan router 2 dan router 3 di sini itu dia menjalankan OSPF multi area, di mana R2 berperan sebagai autonomous system boundary router ASBR. Router 2 bertanggung jawab untuk melakukan redistribusi, melakukan redistribusi rute antara domain EGRP dan OSPF. Jadi tujuannya itu untuk mempelajari bagaimana routing update ya terdistribusi dapat dikontrol dan difilter sehingga hanya uh, sehingga hanya ke sehingga hanya rute tertentu yang diizinkan untuk masuk ke domain routing lain. Jadi pengendalian ini dilakukan menggunakan distribusi distribute list dengan ACL, prefix list serta route map ya. Melalui praktikum ini terdapat addressing table R1, R2, R3 dengan interface IP4 dan subnetnya. Oke, langsung saja kita masuk ke topologinya. Kita siapkan 3 router ya di sini. Oke, kita beri nama router 2, router 1. Oke, di sini dan router 3 ya. Oke, kita aktifkan terlebih dahulu ya. Oke, di sini sudah hijau berarti sudah aktif. Lalu kita sambungkan ke interface 00 di sini dan ethernet 01 ke 00 ya. Oke, langsung kita konfigurasi di sini. Kita akan mengonfigurasi router 1. Open console, lalu sini kita enable konfigurasi terminal, lalu kita beri nama hostname R1, hostname R1. Nah, kita no IP domain, no IP domain lookup, lalu line console, konfigurasi konsol kita sesuaikan login sinkronusnya, lalu exact time
out, kita atur waktu login-nya supaya kita beri pesan banner MOTD ya. Lalu di sini kita masuk ke interface E00 ya. Di sini kita kasih description, connection to R2 IP address 172.16.2.1.255.255.252, lalu kita hidupkan, masuk down, kita exit, masuk ke interface loopback 1, lalu IP address 172.16.1.255.255.5.0, lalu masuk ke interface loopback 2 dengan IP addressnya 12.1 ya di sini. 12.1, subnetnya 255.255.192. Lalu kita keluar, masuk ke interface loopback 12, IP address 172.16.12.1 Oke, interface loopback 12 ya. Oh, salah kita. Seharusnya interface loopback 12 itu oke. Sini exit, masuk ke interface loopback 2, interface loopback 2, no IP address no IP address 192.1 sorry 17 172 16 12 1 255 255 255 192. Oke, kita exit, masuk ke interface loopback 12, lalu kita beri IP address 12.1 ya. Lalu kita langsung exit. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita masuk ke interface loopback 13, IP address 172.16.13.1.255.24. Oke, di sini kurang ya. Oke, masuk exit, lalu masuk ke interface loopback 14, IP address 72.1.14.1.240 ya di sini. Lalu kita exit, masuk ke interface loopback 15, lalu kita beri IP addressnya 15 ya 248. Oke, lalu kita ke router 2 di sini, klik kanan open console,
Sini kita enable konfigurasi terminal, lalu hostname, hostname R2 masuk no IP, domain up, lalu konsol 0, masuk konfigurasi konsol, lalu kita login as synchronous, lalu exec timeout 0, lalu kita exit, masuk ke interface E00, lalu description connection to R1, kita IP address 172.16.1.255.255.252, lalu kita aktifkan, shutdown, lalu exit, masuk ke interface E01 yang ke arah router 3 ya. Kita kasih description ke router 3, connection to router 3, lalu IP address 192.168.0.1 ya, lalu 255.255.255.252, lalu kita aktifkan shutdown, kita exit, masuk ke interface loopback 10, kita tambahkan IP address 10.10.1.255.0, lalu IP OSPF network point to point ya, lalu kita end, selanjutnya kita masuk ke router 3 ya, lalu sama aja ya, kita lakukan hal sama pada router 3. Kita masuk ke mode konfigurasi terminal, lalu kita beri nama hostname R3. Wait. Lanjut ya. Di sini kita IP domain lookup ya, lalu kita masuk ke konfigurasi konsolnya, line konsol 0, lalu kita login synchronous, selanjutnya exec timeout 0, lalu kita exit, masuk ke banner MOTD. Di sini masuk ke interface 00 ya, 00 ke arah router 2. Kita kasih description connection to R2, lalu IP address 192.168.1.255.52, lalu kita aktifkan shutdown, kita exit, masuk ke interface loopback 3, kita kasih IP address 192.168.3.1, lalu 255.255.255.0, masuk ke IP OSPF network point to point ya. Kita exit, masuk ke interface loopback
32 kita beri IP address 192.168.1.255.0. Ups, salah ya. Dia tabrakan IP-nya sama interface loopback 3 ya. Lanjut IP SPF network point to point ya di sini. Lalu kita masuk ke interface loopback 33. Lalu kita tambahkan IP address 192.168.255.255.255.1.0 ya. Lalu IP OSPF network point to point ya. Lalu kita exit masuk ke interface loopback 34. Lanjut IP address 192.168.3.4.1 nol ya. Lalu IP SPF network point to point kita exit masuk ke interface loopback 35. Kita ganti IP addressnya 35 ya. Lalu masuk ke interface loop. Oke, IP OSPF point to point. Selanjutnya kita exit masuk ke interface loopback 20. Kita kasih IP 20.1 ya. Oke, 20.1 terus IP OSPF network point to point. Kita exit masuk ke interface loopback 21. Kita tambahkan IP address 21.1 ya. Lalu IP OSPF network point to point. Lalu kita exit masuk ke interface loopback 22. Kita beri IP address 22.1 ya. Oke, di sini kita kasih IP OSPF network point to point. Kita exit masuk ke interface loopback 23 ya. Kita beri IP address 23.1 ya. Lalu IP point to point N. Jadi di dalam part 2 kali ini kita akan mengimplementasikan EGRP dan OSPF routing dan mendistribusikan rutenya into its routing protocol ya. Jadi seluruh redistribution itu dia tidak mengcover di dalam chapter ini. It's cover here, jadi dia untuk contoh ya di sini. Jadi di step kali ini kita akan mengkonfigurasi EGRP di dalam router 1, 2 dan OSPF di dalam router 2 dan 3 ya. Dengan autonomous system router ID-nya itu satu-satu ya. Oke. Kita exit router EGRP 1, EGRP router ID, lalu kita tambahkan network 172.116.0, lalu titik 3 di sini kasih network 172.16.0.255, lalu network
172 16 klik 0. Oke, 63 ya. Lalu kita network 172 16 13 klik 0. Net pesan ini IP interface loopback ya, 31. Lalu masuk ke IP internet 14 ya. Lalu di sini 15 dengan subnet misalnya 007 ya di sini. Lalu kita masuk ke router 3. Kita akan konfigurasi terminal karena tadi ini keluar router SPF 123 router ID 3 lalu kita beri networknya ya di router 3. Lalu oke, ini harus sorry, network 192. Oke, kita ganti jadi 3.0 subnet masa 255 ya terakhir 0. Lalu kita ganti jadi subnet masa 0063. Lalu 32 di sini 32. Nah di sini lalu jadi 31 ya, kita ganti jadi 33 networknya di sini. Selanjutnya 34 jadi 15 ya. Oke, lalu sini jadi 35 dan terakhir itu subnet masa 255 ke IP 20 ya, interface IP 20 192 168.20.0 ya. Lalu di sini kita akan mengimplementasikan EIGRP, akan mengonfigurasi dan mendistribusikan OSPF network di dalam GRP dengan AS1 dan mengkonfigurasi OSPF dan distribusi dengan catatan di router 2 ya. Jadi oke, kita konfigurasi di terminal. Kita router GRP 1 GRP router ID 222. Lalu kita tambahkan networknya. Nah, lalu kita exit masuk ke router SPF 123 dengan router ID-nya 22. Kita tambahkan network dengan areanya di sini. Lalu kita nanti di sini 10.10.1 ya. 10.10.10.0. Nah, oke, lalu kita masuk, kita cek di kita akan memverifikasi JRP dan OSPF routingnya. Kita
verifikasi AJRP routing table di router 1, lalu melihat yang tidak ada routernya because karena R1 ini dia ngedirect connect ke seluruh AJRP router ya. Oke, lalu kita show IP, kita lihat, nah nggak ada ya, berarti kita di router 3 coba. N, nah jika kita lihat tidak ada ya. Oh, dia SPF. SPF router SPF. Nah, dia bakalan ada. Lalu di sini verifikasi di AJRP dan ASPF routing di table routing table di dalam router 2. Jadi R2 ini memiliki seluruh entries memiliki entries di seluruh AJRP network dan di SPF di SPF network jaringan include the area area 20 jaringan di sini gateway. Coba kita cek di router 2 dengan perintah so IP route AJRP begin gateway ya. Nah, dia maka akan ada gateway of last resort-nya di sini. Oke, lalu kita lihat rute SPF-nya. SPF. Nah, ada di sini. Terus untuk memverifikasi konektivitas to AJRP dan SPF itu kita akan menggunakan perintah ping di seluruh asal untuk menampilkan R2 memiliki konektivitas to AJRP dan SPF network. Coba kita ping ke 172.16.3.1 ya. Nah, dia bakal berhasil maupun ngeping 21 ya, 168.20.1. Nah, udah sukses ya dengan persentase 100%. Jadi selanjutnya kita akan mengkonfigurasi distribution di router 2. Jadi di dalam router 2 ini kita akan meredistribusikan SPF router di dalam AJRP dengan router distribute untuk AJRP itu dia akan require karena metriknya dia sensor. Oke, kita masuk konfigurasi terminal router AJRP 1 kita distribute SPF 123 matrix 10.000 ya di sini 100 dan 255 1 dan 1500 ya. Lalu kita exit masuk ke router SPF 23 kita distribute GRP 1 subnet matrix 100 ya. Lalu kita akan memverifikasi distribution-nya. Di dalam router 2 akan memverifikasi AJRP dan SPF routing table-nya. Di perhatian bahwa router 2 routing table di sini dia tidak berubah ya. Oke, notice perhatian. Oke, di sini sama tidak berubah.
Lalu di sini kita lihat IP root SPF, hasilnya sama aja ya. Nah, di dalam router 1 kita akan memverifikasi DHCP routing table. Jadi dia original di R1 itu routing table-nya hanya menampilkan tidak ada entries di as R1 itu apa ya? Dia akan directly mengoneksikan ke seluruh EJRP networknya ya. Jadi coba kita lihat di sini IP EJRP bikin gitu. Nah, sekarang udah ada ya. Nah, tadinya sebelumnya itu tidak ada, maka sekarang tidak ada. Lalu kita lihat cek OSPF-nya. Install OSPF di R3. Oke, nah sama ya E2 dia. Jadi kalau kita melakukan ping di misal di R3, kita dengan perintah ini seluruh IP. Nah, maka dia success rate 100%. Coba kita cek juga di router satu ya. Nah, contoh sih TCL SKM. Nah, kita lihat. Nah, dia akan 90% 100%. Dia akan mengirim. Coba kita lihat di router 22 SH. Kita lihat, nah dia akan mengirim pesan ya. Lalu di sini kita memfilter RST. Oke, di step kita memfilter distribution routernya menggunakan list dan ACL ya. Jadi pada step 1 ini kita akan mengkonfigurasi ACL dan distribusinya di router 2 ya. Oke, di sini lagi ngeping ya dia. Nah, di sini berhasil di router 1 presentasinya 100% ya. Kita exit, kita di sini sudah berhasil juga di router 2. Lalu kita show IP load 192.168.20.0. Nah, dia sama ya. Lalu kita kan ngefilter ada area 20 dalam network from being advertised into EJRP domain. Jadi kita masuk ke konfigurasi terminal IP akses list standar SPF 20 filter. Kita remark use with care. Sini kita deny 192.168.20.1.3.255. Lalu permit deny permit ani, sorry. Oke, kita exit lalu kita masuk ke router EJRP 1. Kita distribusi this SPF 20 filter out ya. Gunakan SPF 123. Lalu kita end. Di sini di router 1 itu ngeverifikasi jika IP 192.168.20.0
Nah, router sekarang tuh dia hilang ya, missing from dari router satu routing table. Nah, jadi uh, output itu akan mengkonfirmasi bahwa IP 192.168.20.0 192.168.21.0 hingga IP 23 di sini, dia rutenya itu tidak panjang di dalam routing table router satu ya. Coba kita lihat di sini. Nah, dia network not in a table. Coba kita show IP root EGRP. Nah, oke. Ini kita lihat. Sini sama aja. Oke, jadi di dalam router 3 ini itu, dia akan verifikasi di routing table entry for the rootnya. Dia akan belajar externally, dia belajar eksternal akan mengidentifikasi dengan the O itu short entry ya. Coba kita lihat di router 3, kita exit, kita gunakan juga IP root SPF include IO itu ya di sini. Nah, lalu di sini kita akan mengkonfigurasi router 2 menggunakan traffic leaks untuk mengidentifikasi networknya, network ya. Kita ke router 2, kita konfigurasi terminal, lalu kita IP traffic list AGRP filter ini. Oke. Lalu kita masuk ke router SPF 123, tekan distribute list traffic EGRP filter outnya EGRP 1, lalu kita exit dan kita konfirmasi verifikasi di router 3 dengan perintah so IP root OSPF IO2, maka dia hanya satu ya, yang tadinya banyak sekarang satu. Jadi untuk sekarang dia list jadi untuk observe how traffic list can be used to filter, dia kan menghapus akan mengkonfigurasi. Oke. No IP kita bentar ya. Oke, gitu ya. Di sini kita akan mengkonfigurasi di routernya. Oke, kita IP traffic list AGRP filter. Oke, lalu IP traffic list AGRP filter. Lalu kita akan memverifikasi perubahan di router 3. Sekarang hanya IP 172.16.0 rutenya itu dia tidak ada list ya. Dia oke. Terus lalu di sini selanjutnya sekarang kita akan merubah traffic listnya di router 2 untuk
hanya interface only, jaringannya hanya jaringan enterprise saja dengan menggunakan soket mesnya dari wireless di sini. Di sini kita cek lalu di sini IP private list GRP. Lalu di sini kita cek lagi ya di R3 hasil outputnya seperti apa. Dia akan berkurang ya sesuai satu pas, jadi dia akan memfilter distribusi. Jadi di sini hanya ngecek saja. Nah, coba kita di router 1 so IP root dia hanya ngefilter. Oke, di step 1 ini dia akan ngefilter restribusi rootnya menggunakan sebuah map ya, dua routing map. Jadi router maps ini bisa menggunakan untuk filter redistribusi trafficnya di multiple ways ya. Jadi di step kali ini kita akan ngefilter dan deny di R3 interface loopback 34 dan 35 ya. From being distribute into the GRP routing domain. Coba kita lihat dulu. Kita IP access list standar R3 ACL, lalu kita remote HCL use with the R3 filter. Sorry. Oke, kita izinkan dan 5. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi router mapnya dengan menggunakan statement dan deny traffic based on match with dengan nama ACL. Jadi then add a permit statement without tanpa a match statement to provide an explicit permit all. Oke, kita root map, kita exit root map R3 filter di nice 10 ya. Lalu kita kasih description RM filter R3 SPF route ya. Kita match IP address R3 SCL, lalu kita exit, masuk ke root map R3 ke filter permit 20 ya. Lalu kita kasih description RM parent all other R3 SPF route ya. Jadi kita akan mengaplikasikan rute mapnya untuk to GRP
Di sini kita exit, kita router EGRP1, lalu kita distribution, ini distribute 100 255 1500 ya. Lalu di sini kita lihat di router 1, nah so IP root EGRP begin gateway. Nah, maka dia ngefilter hanya beberapa IP aja yang tadinya ada banyak, sekarang difilter semuanya. Oke, di sini dia dari step 2 ini ngefilter distribution rootnya dan nge-set atributnya menggunakan root ya. Coba kita ke R3, so IP root SPF begin gateway. Oke, nah hasilnya sama ya. Lalu coba kita config lagi dengan menggunakan jadi di contoh kali ini kita akan menggunakan private list. Jadi konfigurasinya itu fokus ke private list untuk mengidentifikasi rute untuk difilter. Oke, kita exit IP private list R1 PL permit IP-nya, lalu kita root map R1 filter ini permit 10 ya. Lalu di sini kita kasih description filters di R2 ya. Lalu kita match IP address private list R1 PL, terus set metriknya 25, lalu kita set metrik type 1 ya, lalu kita exit, masuk ke rute map 20 ya. Oke, di sini lalu kita kasih description RM permit all others R1 SPF root. Nah, lalu kita exit, masuk ke rute SPF 123, lalu redistribute GRP1 subnet root map R1 filter. Jadi kita punya filter GRP nya hanya satu subnet, jadi kita show IP root SPF begin gitu. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila salah kata atau penjelasan saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.